Anda kembali di Nusantara Siang dan masih bersama dengan kita dalam dialog Nusantara Siang, Profesor Adrianus Meliala, kriminolog FISIP UI dan juga pengamat kepolisian. Prof, kita lanjutkan perbincangan kita. Prof, sejumlah pegiat hak asasi manusia ini mengkritik polisi virtual ini membatasi ranah privasi masyarakat, akan membatasi juga kebebasan berpendapat. Apakah demikian, Prof? Seperti apa? Makanya kembali tadi yang saya katakan, Polri perlu menetapkan parameter dari pihak polisi sendiri dalam rangka bertindak. Ya, jangan sampai tadi ketika menguntungkan polisi, menguntungkan pemerintah, lalu dianggap oke, sementara begitu sudah mulai mengkritik dianggap kemudian lalu perlu ditegur. Itu kan nggak benar kan. Jadi perlu ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh polisi sendiri sebagai turunan dari undang-undang dan seterusnya. Gitu. Yang kedua adalah teman-teman penggiat hak asasi juga perlu melihat dari perspektif korban ya. Jadi jangan hanya melihat pada diri pelaku yang katanya kemudian dikebiri hak asasinya, hak kebebasan berekspresi, tapi juga korban-korban dari posting-posting yang aneh-aneh, yang kemudian lalu membuat orang itu menjadi tidak lagi nyaman, bahkan terusir dari rumahnya, ya tidak bisa bekerja dan seterusnya. Ini kan juga perlu diberi perhatian, diberi perlindungan, dan Polri berada pada posisi untuk kemudian melindungi juga para korban tersebut. Nah, yang ketiga yang juga perlu dicermati adalah bahwa oke lah kalau begitu kita lepaskan saja, tidak ada virtual police. Nah, maka kemudian lalu mereka-mereka yang kemudian memposting macam-macam dan lebih karena ketidaktahuannya, maka kemudian harus berhadapan dengan kepolisian dalam konteks penyidikan. Apa mau? Nanti kemudian lalu dikritik lagi gitu ya. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa Polri juga serba salah nih. Ketika Polri menghadapi masyarakat ya yang memposting sesuatu yang sebetulnya berbasis pada ketidaktahuannya dalam forum penyidikan, lalu kemudian masyarakat mengkritik, katanya Polri kok dikit-dikit menangkap. Nah, padahal ketentuannya harusnya demikian. Tapi kemudian ketika sekarang Polri menegur masyarakat pada fase preemptif, dikritik lagi, katanya lalu mengganggu kebebasan berekspresi. Nah, ini yang benar yang mana ini, gitu ya? Yang menurut saya janganlah cepat-cepat berkeliga, kita lihat dulu situasinya. Tapi satu hal yang sudah pasti yang saya lihat dalam hal ini adalah bahwa Polri perlu membuat satu kisi-kisi rambu-rambu agar kemudian jangan bias dalam rangka menegur A dan tidak menegur B, atau menegur dalam hal A tapi tidak menegur dalam hal yang B. Nah, itu perlu ada kisi-kisi yang membuat lalu Polri lurus dalam rangka bekerja. Begitu. Baik, Prof, dulu kita pernah mendengar sudah ada yang namanya ini patroli cyber, kalau saya tidak salah di tahun 2018 atau 2019. Apakah ini kemudian kemunculan polisi virtual ini karena kurang efektifnya patroli cyber dalam menindak akun-akun media sosial yang membuat konten bermuatan pidana seperti itu? Bagaimana, Prof? Nah, ini juga memang kritik kepada Polri sendiri. Kritiknya adalah bahwa Polri ini kegiatannya itu seperti angin gitu loh. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Begitu pimpinannya A dan pimpinannya suka dengan kegiatan yang bernuansa cyber, lalu digalakkan. Begitu pimpinan lain nggak suka, lalu dihilangkan. Nah, sekarang ini misalnya karena Kapolrinya Pak Listio dan beliau concern dengan hal-hal yang terkait dengan virtual, maka digalakkan. Ya, mungkin nanti ketika Kapolrinya pindah lagi, hilang lagi. Nah, lalu kadang-kadang kita sendiri dan sebagai masyarakat juga jadi bingung gitu. Satu kegiatan yang baik, satu program yang baik, tapi kemudian tiba-tiba nggak dilanjutkan. Kenapa? Karena tadi pimpinannya nggak suka, pimpinannya nggak punya minat. Ya, nah ini menurut saya juga menjadi masalah. Tadi seharusnya sebetulnya kalau memang ini adalah hal yang baik, maka sebetulnya sudah dikembangkan dari aktivitas polisi cyber, patroli cyber yang dulu. Tapi kan karena dalam hal ini pimpinan Kapolres, Kapolda atau Kapolrinya berganti gitu ya, maka kemudian lalu nggak terpelihara lagi programnya, baru kemudian sekarang diaktifkan kembali. Padahal sebetulnya esensinya sih itu juga begitu ya, nggak ada yang baru juga gitu ya. Namun sekarang itu digaungkan oleh Kapolri sendiri. Ini artinya kalau menurut Anda ini melihat sebagai kebijakan antar pemimpin ganti kebijakan seperti itu, Prof? Nah, itu yang menurut saya tidak baik ya. Kenapa? Karena sebagai kebijakan publik, maka siapapun pimpinannya itu seyogianya cara menyentuh publik itu secara sama. Jangan sampai kebijakan publik itu tergantung pada selera pimpinan kan. Mesti tergantung pada bagaimana situasi. Nah, ketika situasi itu memang masih belum kondusif, artinya perlu disentuh dengan kebijakan publik yang tertentu, ya dipakai terus siapapun pimpinannya. Nah, dalam hal ini memang Polri tidak terlalu baik dalam arti bahwa ruang pribadi itu masih ada ya.
pada diri seorang pimpinan, sehingga ketika ada kebijakan yang baik yang dibuat oleh pimpinan sebelumnya, tapi karena saya sebagai pimpinan yang baru itu lalu kemudian nggak suka, bisa saya ganti. Nah itu menurut saya memang bukan hal yang terlalu baik di kepolisian, begitu. Baik, ini Prof, dengan adanya polisi virtual ini maka akan ada pengawasan 24 jam terhadap dunia digital kita. Artinya ini kita akan diawasi oleh negara. Lalu dengan model pendisiplinan seperti dengan aksi Kamtibnas ini dilakukan, yang perlu kita timbang apakah kita siap dengan konsekuensi hidup dalam pengawasan secara terus-menerus? Sebelum menjawab pertanyaan Mbak Lydia, perlu juga saya sebutkan begini, bahwa polisi sendiri juga sebetulnya belum tentu siap loh melakukan pengawasan begini. Kenapa? Karena unit-unit cyber di Mabes dan di Polda itu sebenarnya sudah sibuk dengan urusan-urusan yang sehari-hari, yakni menerima pengaduan, menerima laporan dari masyarakat untuk kejahatan komputer atau untuk kejahatan terkait komputer. Dibedakan tuh dua hal itu ya. Yang pertama itu misalnya yang merusak password, merusak jaringan, itu yang kejahatan komputer. Sementara pada kedua, kejahatan terkait komputer itu adalah tadi terkait dengan hoax lah, melakukan penghinaan melalui medsos lah, dan seterusnya. Nah, mereka sudah sibuk ini untuk dua hal ini. Nah, ditambah lagi dengan tugas memantau secara intensif, itu artinya adalah apa? Mesti ditambah SDM, ditambah anggaran, ditambah alat yang dalam hal ini kelihatannya belum ada. Jadi dengan kata lain, nanti kemudian pelayanan publik dalam rangka menangani pengaduan akan tertekan gara-gara tugas yang bersifat rutin ini. Dan jadi menurut saya juga polisi ini juga belum memiliki satu kepastian dalam rangka kemampuan menjalankannya secara penuh. Yang kedua adalah bahwa memang perlu kita sebagai masyarakat sipil, khususnya juga media ya, mengingatkan, mengumandangkan terus bahaya negara ini menjadi negara yang kita sebut sebagai negara kepolisian. Artinya adalah negara yang praktis menjadi mengamati, mengawasi kita dalam berbagai hal. Itu istilah itu, the police state namanya. Jadi dengan kata lain, negara bukannya memberikan kesejahteraan, tapi mengamati, mengawasi kita dalam semua perilaku. Kalau ini adalah perilaku di dunia media sosial dan dijalankan oleh kepolisian, maka untuk yang lain nanti ada lagi tuh polisi yang lain gitu ya. Nah, maka memang kita sebagai masyarakat perlu mengkritik ketika negara alih-alih menyejahterakan malah menjadi pengawas. Nah, untuk itu maka saya kira harapan-harapan dari para pemerhati, dari para LSM terus perlu dikemukakan. Namun tadi jangan sampai kemudian lalu semuanya serba salah gitu ya, karena tadi saya katakan bahwa kalau polisi tidak bekerja di level preventif salah, bekerja di level represif salah juga gitu ya. Nah itu yang menurut saya juga perlu dilihat oleh teman-teman LSM pemerhati hak sipil di masyarakat. Demikian. Baik Prof, terakhir sebagai closing statement, singkat saja Prof, masukan apa yang perlu didengar oleh pihak kepolisian terkait dengan polisi virtual ini Prof? Ya ini satu jasa publik yang amat menyentuh masyarakat. Maka hati-hati kepada semua kegiatan yang betul menyentuh, itu harus clear ya, clear parameternya, clear modalitas hukumnya, clear kewenangannya, clear juga dari sisi bagaimana kemudian petugas itu lalu dengan bahasanya, dengan pendekatannya kemudian menyentuh publik. Karena kalau tidak begitu, nanti kemudian publik tersinggung, publik kemudian salah terima, dan ujung-ujungnya harapan yang dibuat oleh Polri kemudian lalu mengalami penolakan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kita di Dialog Nusantara Siang. Terima kasih.